Dan mereka selalu ingin berperang dengan Korea Utara karena mereka iri dengan kualitas hidup di Korea Utara yang sangat tinggi. Padahal kenyataannya, Hai guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. So hari ini guys, aku mau ngajak kalian untuk membahas sesuatu yang cukup menarik, yaitu tentang sebuah negara paling tertutup di dunia, yaitu Korea Utara. Tak banyak dunia yang mengenal sebuah negara yang eksentrik. Terkadang sebuah negara itu melakukan berbagai pergerakan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka itu ada, dan seberapa besar kemampuan yang mereka miliki. Dan tak jarang juga negara-negara yang ingin menunjukkan diri mereka kepada dunia itu terlihat lebih drama dan dibuat-buat. Tapi beda dengan Korea Utara ini negaranya itu benar-benar terisolasi dan dia benar-benar mengurung diri dari dunia luar. Sampai-sampai media-media berita dari luar itu nggak ada yang bisa masuk ke Korea Utara untuk meliput kondisi di sana. Bahkan borok-borok kejelekan mereka pun orang luar nggak ada yang tahu seperti apa faktanya. Namun seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan, teknologi, sampai saat ini sudah cukup terkuak fakta-fakta ataupun isu-isu tentang keburukan-keburukan atau kekejaman yang ada di Korea Utara. Dan ternyata di balik kepemimpinan petinggi-petinggi Korea Utara itu tersimpan hal-hal tragis dan hal-hal kelam terhadap rakyat mereka yang perlahan-lahan mulai mencuat ke publik. Dan hari ini guys, kita akan membahas teori-teori konspirasi ataupun fakta yang ada di Korea Utara. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, di sini aku mau ingatkan kepada kalian kenapa aku kasih judul ini konspirasi. Karena dari semua yang kita bahas, meskipun itu sudah dianggap fakta di internet, di publik, dengan banyaknya berita-berita yang bermunculan dan artikel-artikel yang aku baca, tapi aku nggak bisa menjamin kalau itu adalah fakta yang benar-benar terjadi di sana. Karena sejauh ini hanyalah pemberitaan, dan kita semua bisa tahu kalau berita itu kadang nggak semuanya sesuai dengan fakta. Jadi, aku kembalikan kepada kalian, apakah kalian percaya bahwa itu fakta dengan bukti-bukti yang nanti aku tampilkan, atau kalian percaya bahwa itu hanyalah rumor, isu, berita-berita yang dibuat-buat, karena Korea Utara ini memang negara yang terkenal tertutup dan nggak banyak orang yang tahu tentang kondisi di sana. But now, before video selesai, The Mirror Mode. Let's it. Kita mulai dari penjara dalam penjara. Nah, Korea Utara ini jika bisa digambarkan, maka itu bisa digambarkan sebagai penjara untuk para rakyatnya. Para pimpinan-pimpinan di Korea Utara diagung-agungkan selayaknya dewa, di mana semua perkataan mereka itu harus dipatuhi dan tidak ada yang boleh menolaknya. Dan siapapun yang berani menolak perintah dari pimpinan besar, maka mereka akan diberi hukuman yang sangat-sangat kejam. Nah, di Korea Utara sendiri ada sebuah tempat penampungan yang bernama Camp 14, dan di Camp 14 inilah tempat di mana warga-warga Korea Utara yang membangkang, yang pro Korea Selatan, yang ingin kabur dari Korea Utara, semuanya ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara Camp 14 itu. Dan di sana mereka akan mendapatkan pekerjaan berat, dijadikan budak, disiksa habis-habisan, tidak diberi makan. Dan tak jarang mereka semua yang ada di dalam Camp 14 itu berakhir dengan kematian. Bahkan ada sebuah film dokumenter di mana seorang pria yang merupakan budak atau tawanan di Camp 14 itu yang berhasil kabur dan keluar dari negara Korea Utara. Jadi bahkan di negaranya yang udah serasa seperti penjara, masih ada penjara lagi tempat menyiksa orang-orang yang tidak pro kepada negara mereka. Satu pertanyaan, apakah rakyat akan berubah menjadi pro ke negara setelah dihukum seperti itu? Pada masa 1994 sampai 1998, Korea Utara dilanda bencana kelaparan yang sangat-sangat parah. Bahkan di dalam bencana kelaparan itu, korban jiwa yang meninggal dunia itu sampai 3,5 juta warga. Jadi 3,5 juta penduduk Korea Utara meninggal karena bencana kelaparan itu. Dan kalau kalian search di Wikipedia, kenapa bencana kelaparan itu bisa terjadi? Salah satu alasannya adalah salah pengurusan, salah urus perekonomian. Aku nggak ngerti salah urus perekonomian ini maksudnya gimana, penjelasannya gimana. Dan pada masa bencana kelaparan itu, pimpinan Korea Utara tidak bisa melakukan apapun kecuali membiarkan jutaan penduduknya mati kelaparan. Nah, pada masa kelaparan ini mulai muncul banyaknya penculikan anak-anak dan orang tua. Mereka yang diculik akan disiksa, dibunuh, dimutilasi, dan daging-dagingnya diambil untuk dijual. Bahkan tak jarang juga ada kasus pembunuhan antar sesama anggota keluarga. Jadi, ada sebuah kasus di mana kakek yang menggali kuburan cucunya sendiri untuk memakan dagingnya
Ada juga kasus ayah membunuh anak perempuannya, dan dia juga membunuh anak laki-lakinya karena dia melihat ayahnya membunuh anak perempuannya itu tanpa sepengetahuan istrinya. Dan ketika istrinya pulang pun, si suami mengatakan bahwa mereka sudah memiliki stok daging. Jadi separah itu guys akibat dari bencana kelaparan itu, sampai-sampai ayah tega membunuh anaknya sendiri untuk mendapatkan daging untuk dimakan. Tapi yang paling gilanya guys, yang lebih gilanya lagi nih, media surat kabar atau koran di Korea Utara yang bernama Rodong Sinmun, di sana mereka menulis bahwa rakyat tidak bisa protes atau komplain kepada pimpinan atau presiden mereka si Kim Jong-un bukan tanpa alasan. Jadi para warga Korea Utara ini sejak kecil itu udah didoktrin untuk mengagung-agungkan presiden mereka dan memuja-muja presiden mereka bahkan sampai mereka mati. Jadi meskipun bencana kelaparan ini adalah kelalaian atau buruknya kinerja presiden, mereka tidak bisa protes karena sejak kecil mereka diharuskan untuk mendewakan si presiden itu. Jadi separah itu sistem pemerintahan di Korea Utara. Karena Korea Utara ini adalah negara yang sangat-sangat terisolasi dan sangat-sangat tertutup, sampai-sampai para rakyat di dalamnya nggak tahu kondisi dunia luar. Jadi mereka sangat empuk untuk didoktrin atau dicuci otaknya sejak dini. Jadi di Korea Utara itu selalu dipasang pamflet, iklan, pesan suara, brosur, spanduk yang berisi propaganda-propaganda yang menunjukkan bahwa negara-negara luar, khususnya negara barat seperti Amerika dan juga Korea Selatan, itu adalah negara yang jahat dan selalu ingin perang dengan Korea Utara. Alasan mereka selalu ingin perang dengan Korea Utara adalah karena mereka iri tentang kepemimpinan Presiden Korea Utara. Karena kualitas hidup di Korea Utara yang sangat tinggi, jadi mereka iri dan pengen berperang dengan Korea Utara. Padahal dari yang kita bahas sebelumnya, itu udah kelihatan banget Korea Utara itu kejamnya seperti apa. Tapi karena propaganda-propaganda ini, rakyat Korea Utara percaya bahwa pimpinan mereka itu sangat baik dan negara luar itu sangat jahat. Dan Korea Utara itu adalah negara di mana polisi dan tentara itu berserakan di mana-mana. Jadi mereka nggak stay di suatu pangkalan, tapi memang menyebar di kota itu. Dan rakyat percaya bahwa mereka ada di sana karena menjaga negara mereka dari kemungkinan perang. Padahal sebenarnya tentara di sana itu untuk mengontrol rakyat-rakyatnya. Maksudnya mengontrol rakyatnya? Jadi seperti yang di awal aku jelaskan, penjara dalam penjara itu setiap warga Korea Utara yang ingin kabur atau berusaha untuk memberontak dari negaranya, maka mereka akan ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Jadi sebenarnya tentara itu diadakan di seluruh kota itu untuk mencari warga-warga yang tidak pro kepada negaranya. Tapi mereka didoktrin bahwa tentara itu ada di sana untuk melindungi negara mereka dari kemungkinan perang. Jadi intinya adalah semua hal yang terjadi di Korea Utara itu, para rakyatnya itu udah disetting sejak dulu tanpa mereka sadari. Tapi nggak peduli sebanyak apapun propaganda yang dibuat oleh pemerintah Korea Utara, kenyataannya adalah lebih dari ribuan orang warga Korea Utara yang diam-diam berusaha untuk kabur, menerobos masuk ke Cina ataupun ke Korea Selatan. Karena mereka lebih memilih mati dalam pelarian daripada harus hidup di sebuah tempat yang tak bisa disebut sebagai negara. Percaya atau tidak, Korea Utara membagi para rakyatnya itu menjadi 3 kasta yang berbeda. Kasta pertama disebut core, yang merupakan orang-orang yang sangat-sangat pro dan sangat-sangat loyal terhadap negaranya. Kasta kedua adalah wavering, di mana orang-orang dengan kasta ini masih bisa melakukan kritik terhadap negara mereka. Dan kasta terakhir adalah nostil, di mana orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat membangkang dan memberontak terhadap negara Korea Utara. Dan orang-orang dari kasta inilah yang akan dijebloskan ke dalam penjara camp 14 tadi, camp perbudakan itu. Jadi intinya semua orang yang ada di camp perbudakan itu merupakan kasta nostils. Dan di Korea Utara juga ada yang namanya hukuman 3 generasi. Jadi singkatnya, kalau kakek atau nenek kalian melakukan kesalahan, maka cucunya juga akan kena imbasnya, juga akan kena hukumannya, walaupun mereka nggak tahu apa-apa. Bahkan bayi yang baru lahir pun, jika ia termasuk kategori generasi ketiga, maka dia udah dicap sebagai kriminal karena kejahatan kakek neneknya. Nah sebenarnya di camp perbudakan tadi itu apa sih yang dikerjakan oleh orang-orang yang dihukum ini? Ternyata di sana menurut sumbernya para pria itu dipekerjakan sebagai buruh pertambangan. Dan wanita juga anak-anak itu dipekerjakan pada bagian pertanian dan tekstil. Jadi intinya di camp 14 itu adalah ladang industri di Korea Utara dan para pekerjanya adalah orang-orang yang membangkang terhadap negaranya tadi. Nah, mungkin untuk orang-orang pada umumnya, harta karun itu berupa materi, mungkin uang, emas, berlian, dan sebagainya. Tapi untuk warga Korea Utara, listrik itu sudah merupakan harta karun yang paling bernilai. Karena
di negara Korea Utara, selain ibu kota Pyongyang, itu nggak ada listrik yang mengalir di daerah tersebut. Itu sengaja dilakukan agar para warganya tidak bisa melakukan apa-apa di luar kendali pemerintah. Ada sebuah foto dari satelit NASA yang memotret kawasan Korea dari atas, dari satelit itu, dan kalian bisa lihat di peta itu yang penuh dengan cahaya hanyalah Korea Selatan, Cina, dan kota Pyongyang. Sedangkan seluruh daerah Korea Utara kecuali Pyongyang itu gelap total, seakan-akan di sana nggak ada pulau gitu. Parah kan? Korea Utara yang sangat terisolasi ini, mereka nggak melakukan ekspor barang atau impor barang untuk perputaran uang mereka. Jadi mereka benar-benar mengandalkan negara mereka untuk perputaran uang, untuk perputaran uangnya. Nah, hal itu membuat Korea Utara ini menjadi negara yang miskin dan mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, termasuk dengan melakukan kecurangan pada asuransi. Bahkan para pimpinan-pimpinan Korea Utara ini sengaja merusak aset-aset mereka untuk diklaim asuransinya. Dan di sanalah mereka mendapatkan dana, mendapatkan uang, termasuk untuk memenuhi kebutuhan presidennya, seperti membeli mobil baru dan kemewahan hidup lainnya. Korea Utara adalah negara yang sangat ditakuti oleh negara lainnya karena kekuatan militernya. Bahkan sampai saat sekarang ini, Korea Utara tercatat memiliki lebih dari 60 senjata nuklir yang siap diluncurkan kepada siapa saja yang ingin berperang dengan mereka. Dan itu pastinya membuat musuh bebuyutannya, yaitu Amerika dan Korea Selatan, menjadi gentar. Dan dari sini, kita juga bisa tahu kalau pimpinan Korea Utara itu benar-benar membentuk image fear nothing, atau tidak takut apapun. Baik itu pada rakyatnya, juga kepada dunia, mereka ingin dikenal sebagai sosok negara yang tidak takut dengan apapun. Jadi orang-oranglah yang harus takut pada mereka. Nah, sekarang kita masuk ke dewanya Korea Utara, yaitu Kim Jong-un. Pada bulan April, pimpinan tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un ini tiba-tiba hilang dari publik tanpa keterangan yang jelas. Dia dikatakan hilang sejak tanggal 11 April, bahkan pada tanggal 15 April saat negara merayakan ulang tahun kakeknya, yaitu Kim Jong-il, dia tidak hadir di sana. Dan dia menghilang selama 20 hari, nggak ada yang tahu dia hilangnya kemana. Setelah hilangnya Kim Jong-un dari khalayak ramai ini, muncullah berita-berita dari media-media luar yang mengatakan bahwa dia sedang menjalani pengobatan operasi karena sakit keras, seperti sakit jantung akibat merokok dan obesitas. Dan ekstrimnya lagi ada berita yang mengatakan bahwa Kim Jong-un meninggal dunia. Bahkan media 38 North sempat menangkap dari citra satelit posisi keberadaan Kim Jong-un, di mana dia mengatakan bahwa Kim Jong-un saat itu sedang berada di daerah Wonsan untuk beristirahat. Yang mana tempat itu juga dikenal sebagai tempat untuk persiapan peluncuran misil Korea Utara. Namun setelah 20 hari menghilang, tiba-tiba Kim Jong-un muncul kembali ke publik, tepatnya pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020, dalam acara peresmian pabrik pupuk di daerah Suncheon. Dan saat itu dia didampingi oleh adiknya Kim Yo-jong. Nah, kemunculan Kim Jong-un inilah yang memunculkan teori konspirasi bahwa dia melakukan body double atau penggandaan diri. Nah, teori ini mulai muncul karena seorang penulis dan aktivis hak asasi manusia asal Cina yang bernama Jennifer Zheng. Jennifer Zheng memposting di Twitternya gambar Kim Jong-un yang dulu dengan yang sekarang, maksudnya sebelum dia menghilang dan setelah dia menghilang. Dan ternyata di perbandingan foto itu ada banyak perbedaan antara Kim Jong-un yang lama dengan Kim Jong-un yang baru. Menurut Jennifer Zheng, ada beberapa kejanggalan di antara dua foto Kim Jong-un tadi. Kejanggalan pertama adalah pada struktur gigi Kim Jong-un, di mana Kim Jong-un yang lama giginya itu terlihat lebih rapi, sedangkan Kim Jong-un yang baru giginya itu lebih berantakan gitu. Kemudian dari rambutnya, Kim Jong-un yang lama rambutnya lebih lemas, loyo, dan Kim Jong-un yang baru rambutnya itu lebih kaku, lebih tegang gitu. Rambut tegang itu gimana ya? Pakai pomade kali. Kemudian Kim Jong-un yang lama tidak memiliki tahi lalat di tangannya, sedangkan Kim Jong-un yang baru memiliki tahi lalat di tangannya. Dan yang terakhir pada daun telinga Kim Jong-un, di mana Kim Jong-un yang lama daun telinganya itu agak lebar bulat gitu, sedangkan Kim Jong-un yang baru lebih datar, jadi rata gitu telinganya, telinga rata. Dan dari perbandingan gambar itulah muncul spekulasi dari Jennifer Zheng bahwa itu adalah Kim Jong-un yang palsu. Jadi Kim Jong-un yang palsu ini sengaja dibuat untuk menggantikan Kim Jong-un yang asli yang mungkin memang sedang dalam perawatan karena sakit keras, azab kali ya. Menurut kalian gimana? Siapa yang asli? Siapa yang palsu?
Dan kenapa ada perbedaan di fitur-fitur kepalanya? Apakah operasi plastik? Tapi nggak mungkin, jeleknya masih sama. Komen pendapat kalian di bawah. Jadi itu adalah beberapa teori konspirasi yang mungkin juga fakta, karena memang diakui di berbagai macam media di internet, tentang kelamnya negara Korea Utara yang tidak terliput oleh dunia luar karena isolasinya tadi. Aku juga sempat baca sebuah artikel dari IDN Times yang berjudul 25 foto yang menguak kehidupan Korea Utara. Jadi di artikel itu ada seorang fotografer pria yang bernama Michal Hanewicz yang datang berkunjung ke Korea Utara sebagai turis. Dan di artikel itu dia melampirkan 25 foto-foto yang berhasil dia potret secara diam-diam ketika berada di Korea Utara. Dia menjelaskan bahwa untuk masuk ke Korea Utara aja dia harus mengisi banyak dokumen. Kemudian dia juga memotret perbandingan Korea Utara dengan tetangganya Tiongkok di Cina. Dari segi bangunan aja kita udah bisa ngelihat perbedaannya gimana. Cina dengan bangunan-bangunan tingginya dan Korea Utara dengan datarnya negeri kayak pulau biasa gitu aja. Dan pada malam hari kalian bisa lihat yang terang itu cuma di Tiongkok dan laut sisi Korea Utara itu gelap semua. Ada juga foto yang diambil Michal saat dalam kereta dan berhasil memoto daerah yang terlarang. Ada juga salah satu foto di sebuah daerah di mana warga Korea Utara sedang menunggu orang-orang datang untuk membeli kotoran manusia untuk mereka jadikan pupuk kompos. Jadi separah itu kehidupan di Korea Utara. Jangankan untuk keluar negeri, untuk keluar kota aja warga Korea Utara harus mendapatkan izin dari pemerintah setempat terlebih dahulu. Kalau nggak mereka nggak bisa keluar. Kemudian Michal merasa ada hal aneh di stasiun kereta api karena pada saat itu beberapa orang terlihat mondar-mandir di stasiun padahal hari itu nggak ada kereta yang jalan. Jadi seakan-akan semua orang itu disetting untuk sengaja lalu lalang di stasiun itu supaya kota tampak ramai. Dan para turis juga nggak bisa pergi sesuka hati, kemanapun mereka pergi akan selalu ada guide yang mengikuti dan memantau. Dan hanya boleh jalan-jalan di jam-jam tertentu saja, saking ketatnya guys. Nah dan ini potret tempat tinggal warga Korea Utara, jadi benar-benar kayak di, gimana ya. Dan uniknya, satu-satunya kota yang terlihat hidup hanyalah kota Pyongyang, ibu kotanya. Bisa dibilang itu adalah kota bangsawan, segala kelimpahan materi ada di sana. Dan warga-warga di sana punya lencana khusus dan harus selalu dipakai saat keluar untuk membedakan bahwa mereka adalah warga Pyongyang. Dan lencana ini nggak bisa dibeli berapapun harganya. Apakah mungkin penduduk kota Pyongyang ini adalah kasta core yang sangat pro pada negara dan kebusukannya tadi? Dan masih banyak lagi potret-potret kehidupan di Korea Utara yang sebenarnya miris untuk dilihat. Kalau kalian tertarik, silahkan search di Google aja, banyak kok artikelnya. Dan mungkin pesan yang bisa kita ambil dari video ini adalah rasa bersyukur. Bahwa sebenarnya masih banyak hal-hal yang kita bisa syukuri dari kehidupan kita ini. Khususnya kalian yang masih bisa nonton video ini, dan aku yang masih bisa bikin konten kayak gini. Karena dari yang kita dengar tadi, sepanjang kisah-kisah yang ada di Korea Utara itu, bahkan untuk bernapas saja susah. Dan meskipun dari segala hal itu pasti ada positif dan negatifnya, sebaiknya kita bisa lebih fokus pada hal-hal positif. Hanya sebagai acuan kita untuk tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Terlepas dari apa keburukan yang kita rasakan di kehidupan kita ataupun di negara kita ini, masih ada banyak hal yang bisa kita syukuri. Dan terakhir, aku minta pendapat kalian tentang pembahasan kita pada hari ini. Silahkan tulis komentar kalian di bawah. Dan itu dulu video kita pada hari ini. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak. Subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar kritik dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain, supaya lebih berfaedah dan lebih nambah wawasan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Memposting setelah postingan di tweet